Oke, hari ini sudah mulai daftar S3 dengan berbagai macam pertimbangan ya, dan setelah menunda setahun seharusnya benar-benar pingin kuliah S3-nya itu dari tahun kemarin, tapi ya sebagai orang dewasa banyak sekali pilihan pertimbangan yang harus dipikir. Nggak segampang kuliah waktu S1 atau S2 yang ya kuliah aja. Mungkin ada orang tua yang support, mungkin biaya kuliah tidak semahal kuliah waktu S3 atau S2, dan gak mungkin ketika S1 kalian harus memikirkan bagaimana harus mengurus keluarga atau pertimbangan apapun. Mungkin beberapa ya, tapi di S3 ini memang semua orang yang kuliah di sesi ini, di jenjang ini, semua sudah dewasa. Gak sedikit yang sudah berkeluarga, punya tanggungan, harus bertanggung jawab. Mungkin juga sandwich generation, sehingga ya range kalau kamu lihat antara S1 sama S2 atau S3, pasti range di dalam kelas itu bisa macam-macam. Kalau S1 mungkin hampir seragam, beda cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau kamu sudah S2 maka range-nya bisa beda sampai 10 tahun. Dan kalau kamu range-nya sudah di S3, range-nya di kelas itu bisa sampai, mungkin yang paling muda bisa 25, 26, atau yang paling tua bisa sampai 50, 55. Karena memang ini sudah fase kuliah terakhir ya, S3 fase kuliah terakhir. Dan ya akhirnya udah daftar, udah nyiapin proposal, meskipun ini belum jadi ya, baru 3 halaman. Kampus mintanya 5 halaman minimal. Dan kenapa lama? Sebenarnya ya gampang banget kalau nulis 5 halaman itu 2 hari, 1 hari pun selesai sebenarnya. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana kemudian ketika proposal ini ya bukan asal proposal yang bikin sebagai syarat supaya masuk, tapi memang ini benar-benar harus sudah siap untuk ditawarkan ke dosen-dosen pembimbing nanti atau dosen-dosen waktu S3 nanti, dan memang benar-benar siap ketika harus dipertahankan sebagai sebuah proposal dan layak. Dan kemudian apa yang bikin lama? Kemudian kenapa kok bikin nulis 5 halaman aja seorang dosen bisa lama? Karena yang lama adalah membaca buku. Karena kalau bicara tentang S3 kadang hampir semua kata itu pasti dipertanggungjawabkan, landasan filosofis, bagaimana kamu membangun grounded teori. Karena S3 nggak cuma sekedar menerapkan teori, diterapkan satu objek selesai, nggak kayak skripsi yang seperti itu, tapi memang harus benar-benar punya filosofis yang kuat. Maka ya saya harus membaca banyak sekali buku hanya untuk satu teori misal. Bahkan kalau misalnya di dalam penelitian itu teorinya lebih dari satu, maka kamu akan harus baca buku lebih banyak lagi. Jadi ini saja udah menyelesaikan sekitar 2 buku, dan masih ada 4-5 buku lagi yang harus saya baca, supaya ketika saya benar-benar menyusun latar belakang dan teori apa yang akan saya pakai harus benar-benar kuat. Karena kalau bicara tentang S3 ini bukan cuma sekedar kita menerapkan teori dalam objek, tapi kalau kita ibaratkan dengan lingkaran, maka lingkaran pengetahuan ini kan sebenarnya luas banget. Dan kenapa ilmu itu berkembang? Ya karena orang-orang yang di tataran S3, PhD, doktoral ini yang kemudian nyundul lingkaran itu sedikit demi sedikit. Jadi per orang itu punya sumbangsih ilmu pengetahuan yang ya beneran sumbangsih. Kalau di level S3 ini kamu nggak cuma sekedar menerapkan teori dengan objek yang banyak atau menerapkan satu objek dengan teori yang banyak, nggak segampang itu. Maka kamu juga harus menciptakan kebaruan yang membuat ilmu pengetahuan ini nggak stuck, nggak diam aja di situ. Itu yang kemudian bikin lama, karena harus mundur dulu dari teori awalnya seperti apa, teori ini dipengaruhi teori siapa. Kamu harus baca juga sebelumnya, kamu harus baca merunut terus, tracing, melacak sampai ke ujung sendiri landasan filosofi seperti apa yang diinginkan. Kemudian baru maju pelan-pelan, kemudian baru kamu nyusun teori. Dan ini bahasanya kelihatannya rumit karena memang apapun yang akan kamu sampaikan, pendapat apapun yang kamu kemukakan di dalam tulisan itu pasti akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Bahkan untuk perbedaan satu kata pun, misalnya menerapkan atau mengaplikasikan atau melakukan, itu beda kata saja nanti akan menjadi sebuah perdebatan yang panjang kalau di level S3. Sehingga ya level S3 ini bukan sekedar gabut-gabutan. Misalnya kamu, aku bosen, aku nganggur, punya waktu luang, orang tua aku bisa membiayai, kemudian S3. Ya silakan kalau kamu mau, tapi bukan itu esensi S3. Tapi memang ini karena ini sudah di ujung dari
saya nggak bilang pendidikan berakhir, tapi ujung dari pendidikan formal yang dilakukan secara institusional, maka ya wajar kalau memang harus benar-benar serius, dan setelah S3 bukan sekedar asal melaksanakan tugas akademik sehingga dapat gelar doktor, enggak. Karena memang kalau kamu benar-benar niat S3, maka kamu harus benar-benar menjadi seseorang yang punya keahlian, punya kepakaran yang benar-benar sangat tajam dan mendalam, sehingga ketika kamu lulus, kamu menjadi seseorang yang layak dipanggil dokter. Bukan cuma dokter apa, ya dokter ini supaya layak punya gelar. Enggak, ketika kamu ditanya tentang keilmuan itu, kamu bisa membahas begitu dalam dan komprehensif. Itu sih kalau menurut saya ketika harus S3. Dan ya ada teorinya. Saya sedang mencoba menformulasikan satu teori baru yang sebenarnya kalau diterapkan ke objek-objeknya ini sangat relate, sangat membumi sekali dengan masyarakat kita. Cuma memang setelah saya baca di beberapa jurnal, Google Scholar, dan dimanapun, di Indonesia masih belum banyak ya, atau mungkin sangat jarang untuk dibahas, sehingga saya coba untuk menformulasikan teori ini. Apakah kemudian berterima atau tidak, itu yang kemudian agak menjadi gambling ya. Karena kalaupun memang ini akan berterima, maka mau tidak mau saya harus bikin buku tentang teori itu dan harus memformulasikan. Jadi saya berusaha menggabungkan bagaimana bermain game itu sama seperti orang menikmati sebuah cerita, sama seperti orang membaca novel, sama seperti orang membaca film. Mereka mengikuti alur ceritanya, menikmati, mengalami pengalaman naratologis, mengalami pengalaman naratif di dalamnya, sehingga ketika itu selesai, ketika main game itu selesai, mereka bisa merasakan bahwa oh, ini ada sebuah cerita yang harus dijalani, ada petualangan yang harus diikuti, ada pesan-pesan moral yang kemudian harus bisa diterima gitu. Tapi apakah kemudian ini bisa berterima atau tidak, nanti ketika proposal ini jadi dan kemudian ketika masuk S3 ditawarkan, apakah dosen-dosen berterima, saya nggak tahu. Banyak sekali prediksi bahwa misalnya dosen-dosen tersebut nggak punya kepakaran di situ, sehingga saya mungkin akan diarahkan ke kepakaran yang mereka miliki. Tapi ketika bicara S3 ya harusnya berani untuk membuat sesuatu yang baru kan. Apakah dengan kemudian keberanian saya memaksakan, apakah kemudian sesuatu yang baru ini bisa berterima atau tidak, itu yang masih akan nanti diperdebatkan. Itulah kenapa kemudian sebelum menyelesaikan 5 halaman proposal ini, saya harus membaca banyak sekali buku. Kemarin saya melacak beberapa buku yang bicara tentang ini, dan baru sempat baca 2 buku saja, sehingga ya dengan banyak kesibukan ya. Karena kalau bicara tentang dosen itu nggak hanya cuma ngajar atau neliti, tapi juga harus mengurusi administratif, harus melaksanakan tugas di kampus, misalnya nguji, misalnya harus input nilai, harus menjadi dosen KKN. Dan kalian tahu sendiri kalau kalian pendengar di sini adalah dosen, beban kerja dosen banyak sekali. Nggak cuma ngajar, nggak cuma meneliti, nggak cuma mengabdi, tapi belum hal-hal lain. Misalnya ada event-event kampus, apalagi kalau misalnya kalian menjadi pejabat atau dengan dosen dengan tugas tambahan, itu akan semakin rumit lagi ya bagaimana membagi waktunya. Apalagi kalau kalian sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak, belum lagi kalau kalian harus menanggung dengan keluarga lainnya, misalnya harus merawat orang tua dan lain dan sebagainya. So ini yang mungkin jadi membuka episode pertama Diary PhD, cerita saya tentang menjadi seorang dokter atau menyelesaikan tahap pendidikan S3. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tanya aja. Saya cuma cerita aja di sini, mungkin bisa bermanfaat, dan saya juga akan cerita tentang teori-teori atau ilmu-ilmu atau pengetahuan yang akan saya dapatkan selama S3. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.